kita juga sebagai leasing consultant harus tahu gimana caranya nyalain mesin cuci, nyalain dishwasher, atau menjadi babu ya kan, tiba-tiba nyapu, tiba-tiba ngepel bersihin gitu kan. hordeng gitu. Expat dari negara mana sih yang paling banyak datang dan kerja di Jakarta, terus biasanya perusahaannya tuh bergerak di bidang apa? Macem-macem sih ya, kalau misalkan expatnya itu sendiri European, terus Asian juga banyak, Japanese, Korean, terus habis itu juga India pun juga banyak. Dan kebanyakan yang sekarang lagi happening itu kerja di bidang sustainability energy itu banyak banget, karena kan government kita juga sekarang lagi menggalakkan project-project menggalakkan project-project tentang sustainability, apapun deh, dari tenaga air, tenaga surya, tenaga segala macam tentang sustainability. Terus habis itu banyak juga yang bekerja di bidang teknik kayak MRT, LRT, terus habis itu juga ya Chinese people juga kebanyakan kerja untuk yang WUSH itu kan project Indonesia dan China gitu. Jadi emang untuk nationality-nya sendiri various banget sih. Paling tinggi kayaknya masih Australian sih up until now. Juga. Iya. Tapi kalau kita sendiri mungkin lebih banyak European ya dibandingin Australian atau negara lain. European kalau fieldnya I think yang benar dikatain yang tadi diomongin Ola, plus tambahan lagi mungkin fintech, startups masih banyak. Cukup banyak. Terus kalau di Indonesia sendiri itu tergantung dari proyek pemerintahnya sih. Proyek pemerintahnya dalam 5 tahun ke depan ini lebih banyak apa nanti akan mempengaruhi ekspat yang datang. Tapi yang non-stop datang udah pasti diplomat datang terus. Terus oil and gas datang terus, mining of course coming. Agricultural is quite big lately. FMCG masih banyak. Terus ya yang lately yang banyak yang bener yang kata Ola, sustainability base. Jadi buat energy renewable energy and transportation infrastructure itu banyak sekarang. Terus ngomongin ini nih, culture Indonesia ya. Gue inget banget mungkin 20 tahun yang lalu atau even 30 tahun yang lalu kalau ada bule datang ke Indonesia tuh orang Indonesia tuh kayak mendewakan, minta foto, minta foto, mendewakan, terus takut. Nah, menurut kalian kan sekarang sehari-hari nih sama expat gitu kan ya, culture yang dulu mungkin bukan kalian, yang mungkin kakak kalian atau om tante kalian gitu kan ya, atau yang kalian lihat di TV gitu kan ya, itu sekarang kayak gimana sih? Terus harusnya tuh orang-orang Indonesia tuh kalau ketemu bule di jalan gitu ya, pekerja asing tuh kayak apa sih gitu loh? Sebenarnya tergantung daerah juga sih ya. Kalau misalkan kita ke pusat, selatan atau utara sana yang udah terbiasa ngelihat bule-bule, itu udah nggak ada tuh yang kayak nemu bule di jalan terus minta foto, hey mister foto. Kecuali kalau di Cigombong ya. Cigombong banyak shock itu. Kebanyakan orang Sunda. Iya. Mungkin kalau masuk ke yang kayak perkampungannya yang kecil-kecil tuh masih kadang agak-agak silau gitu ngelihat yang bule-bule dikit. Tapi kalau nervousness-nya I think masih ya ke bawah-bawah ya. Anak-anak bukan soal dia bulenya sih, tapi lebih kepada posisinya. Biasanya ketika expat datang ke sini kan dia levelnya udah manajer ke atas. Biasa terutama buat ayah-ayah masih umurnya leasing consultant yang umurnya masih 20-an gitu. Kadang-kadang mereka nervousnya ke arah situ sih. Takut mau ngomongin apa ya gitu. Takutnya nih topiknya berat banget nih gitu. Posisinya ngomongin kerjaan. Iya nih, padahal sebetulnya nggak ada yang harus ditakutin sih. Kan kita yang lebih tahu kota kita, we born and raised here. So basically lo ngomongin kota lo udah banyak banget bahan yang bisa lo obrolin, dan kalau mau ngomongin pasti lebih tahu lo dibanding dia. Gitu kan, nggak akan ditanya pendapatan per kapitanya Indonesia berapa gitu kan. Jadi sebenarnya kan nggak perlu takut kan ya bukan sama expat, sama warga negara asing lah gitu kan ya. Terus gimana caranya kalian komunikasi nih ya sama
kita ngomongin bukan hanya expat yang mungkin umurnya jauh di atas kita gitu, atau posisinya levelnya harus either ambasador atau presiden director sebuah perusahaan multinasional gitu ya. Tapi expat in general deh gitu. Gimana caranya komunikasi sama mereka gitu kan supaya masuk nih gitu. Advice kalian masuk, mereka juga terima gitu. Gimana caranya? Sometimes emang kalau misalkan aku itu ngomonginnya hobi sih Bu, maksudnya mereka itu kan baru di Indonesia. Basically itu mereka tuh sukanya apa gitu di Indonesia, mungkin sukanya berkebun, terus suka iya banyak tahu yang suka berkebun atau hiking itu kan kalau misalkan tinggal di Indonesia cocok banget ya, di sini dia bisa Gunung yang paling banyak deket banget ya. lah ke Curug, Bogor, Sentul, gunung banyak gitu. Jadi emang tadi hal-hal basic seperti itu, atau bahkan kalau misalkan ekspatnya itu bawa binatang, kucing, itu kita ya udah bisa ngomongin kucingnya aja gitu, kayak gimana kucing lu di karantina, stres nggak gitu. Maksudnya jadi hal-hal perhatian kecil-kecil kayak gitu tuh bikin ya udah kita jadi deket aja satu sama lain gitu. Maksudnya basically kita juga kan sama-sama manusia, apalagi ya maksudnya kita kalau misalkan baik sama orang pasti juga orang tersebut baik lah sama kita, nggak mungkin tiba-tiba jahatin kita gitu. Nah, ada tambahan? I think sih yang gue selalu bilang sama anak-anak ini kan, ya secara kita udah tua ya, kita udah lama di industri ini. As simple as remembering small things yang mereka provide di tenant needs analysis form itu, it will mean a lot for them. Like remembering full name of their kids, misalnya mereka punya anak 3, lo hafal namanya sampai ke ujung-ujungnya, umurnya sekian. Small things kayak gitu bisa build their trust to you. Tapi kalau lo datang dengan lo aja bingung istrinya namanya siapa, siapa nama lo, udah kelar, basically you're done gitu dari awal aja. Lo kok nanya lagi gitu. Apa yang mereka sudah kasih coba dibaca, coba diingat. Jadi ketika kita ketemu sama mereka, small things kayak gitu lo bisa highlight that you really know them, at least the information that they provide you really pinpoint and you really remember and it's really matter for you gitu. Nah, terus apa sih hal yang paling rewarding buat kalian dalam jalanin profesi ini? Ya mau ngomong komisi tapi Other than material ya. dasar Komisinya banyak ya. dasar materialistis gitu. Sama-sama Capricorn. Jadi apa hal yang paling rewarding selain just the income of course gitu ya? Testimonial ya. Networking sih, networking gitu. Maksudnya kan kita ketemu banyak orang dari background yang berbeda-beda. Maksudnya seru, selain seru juga kayak maksudnya nambah relasi juga kan nggak ada salahnya gitu. Itu salah satu reward. Kamu aja Kayak dianggap keluarga sama dianggap teman gitu. Banyak juga tuh klien yang nggak jadi deal sama saya tapi malah jadinya jadi teman sama dia. Bahkan ada event-event yang mereka adain tuh kadang kita suka diundang. Jadi kita nggak dianggap kayak agent propertinya mereka gitu. Itu menurut saya hal yang rewarding banget sih. Iya, sama banget karena dari saya kerja sebagai housing agent selama 20 tahun lebih ya. What I found really rewarding adalah satu, ketika saya berhasil menemukan rumah yang mereka suka, yang cocok gitu ya. Karena kita mau menunjukin 5 rumah atau 10 rumah atau 15 rumah, at the end of the day keputusan ada di mereka gitu kan. Tapi untuk being able to listen to them and understand, oh I think I recommend you A, B, C, D, E, itu satu, dan berhasil dari situ, itu rewarding banget. Yes. Karena bukan hanya untuk dia tapi untuk keluarganya. Itu yang paling betul, penting. betul. Terus yang kedua adalah friendship. Ya kan, throughout the years banyak banget atau most of them already gone, dan dimanapun mereka berada mereka welcome banget. Mereka bilang kalau lo mau ke negara ini, suatu saat lo ke negara ini, come and visit me gitu kan. Kita tetap in touch. And you never know, sometimes they come back again. Yes. Gitu kan? Klien ya. Yeah, sometimes they come back again and the friendship is there gitu. Kita Ketahuan tahu. ya usianya ya udah sampai comeback lagi. Ya.
itu yang ya friendship, terus udah gitu satisfaction of knowing that I can help them to find the home away from home, ya kan. Ya sama of course rewarding adalah money ya. Di sini banyak yang ngelamar jadi housing agent. Jangan lupa abis itu like rewardingnya adalah ketika lo dapet nggak cuman closingin dia tapi you get referral. Betul. Ya itu sih yang paling rewarding menurut gue, kayak itu bikin kita nggak usah capek-capek lagi nyari klien, tapi karena kita did a good job, then basically it's like snowballing kan. Yes. Dari 1 jadi 2 jadi 3, lama-lama satu company kita bisa pegang, it's become our account. Itu sih yang paling rewarding menurut gue, when we can be the agent for certain company, hold them as an account, atau embassy for example, hold them as an account and we handle all of their expat. Itu udah paling reward paling tinggi itu udah. Terus what do you think makes our service different than the others? Kan nggak kaku sih ya. Iya, nggak kita nggak Kita nggak- I think one of the thing ya yang baru aja lately baru masuk adalah when he said that you know talking to you guys like a very friend. casual, like talking to a Yes. friend. Yes, You know, it's not just about business. It's Yes, not just yes. about professional. Itu kan, itu I think I was really flattered bahwa mereka bilang gue tuh stres banget di kantor. Yeah, Gue stres, pasti, lu bayangin pasti. gue pindahan, gue harus Iya. banyak keputusan, dan ketika talking to you guys, although finding rumah atau finding apartment gak gampang, tapi bisa punya temen buat Iya, cerita ya nggak karena sih? kita nggak pernah nge-push ya basically Iya, ya. kita nggak We hard never selling. Push, kita nggak pernah hard selling, tapi kita selalu comforting dengan kayak kita ngerti, oh we understand lo baru di sini, maybe you cannot decide fast. Kadang-kadang Yes. kita dibawa ke sana kemari ngikutin maunya mereka, dan kadang kita ikutin sih. For the purpose bukan buat buang-buang waktu, enggak. Cuman ya udah, kan belum pernah lihat. Yuk lihat dulu biar penasarannya terpenuhi. Abis itu baru dibalik itu baru dikasih tahu. Tuh kan, udah gue bilang gitu kan. Gak cocok buat lo gitu. Tapi kalau lo pengen tahu banget ya udah gitu. Yuk kita lihat. Sampai akhirnya dia bilang, "Oh ya benar ya kata lo." Iya, makanya yuk sekarang kita duduk. Setelah ngelihat enough, biasanya kita kan akan ngajak mereka duduk kan. Oke, pros and cons-nya apa? Worry-nya apa gitu. Terus apalagi concern-nya, kenapa nggak bisa decide gitu. Nah biasanya that kind of small gesture yang udah mungkin agent lain, atau gue nggak mau ngomongin agent lain sih, coba kita nggak pakai cara cut short gitu. Kita nggak Yes. pernah cut short harus close the deal secepat-cepatnya. Nggak bisa, kadang-kadang it takes a while. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Iya, benar. Ya kan? Karena Ada basically yang ya harus ke agent lain muter-muter dulu terus balik lagi sama kita gitu. rezeki nggak kemana. Iya, jadi ya gitu sih yang paling membedakan, I think ya, karena anak-anak kita punya compassion, jadi kita nggak pernah maksa, tapi kita nyari solusi sama-sama gitu. Nah, buat Reza sama Ola nih, gitu kan. Kalian kan sebelum kerja jadi leasing consultant di Noble, punya profesi lain kan yang berbeda, completely berbeda gitu kan ya dengan yang sekarang gitu. Cerita dong, jadi waktu dulu-dulu awal-awal masuk tuh ada ekspektasi atau ada surprise yang shocking nggak ketika bekerja di profesi ini? Karena balik lagi ini bukan profesi yang common menurut saya ya, betul. untuk di Indonesia ya gitu kan. Even di Jakarta walaupun property agent itu banyak, tapi orang rata-rata kenalnya tuh property agent jual dan beli kan. Jual beli, Kita kan Sewa. udah nyebutin tadi sewa, tapi lebih dari itu kita bantuin orang mindahin hidup mereka ke sini gitu. Cerita dong bedanya apa sama yang dulu, dan shocking surprisesnya apa selama ngejalanin kerjaan ini? Ya mungkin tadi udah dibahas juga ya, kalau misalkan jadi housing agent itu jam kerjanya nggak punya waktu. Jadi kita kerja terus tuh kita, dan dulu kan saya kerja di kantoran ya, yang mana ya udah kerja ke kantor jam 9 jam 5 pulang. Abis itu ya udah gitu, kerjaan ya udah ditinggal aja di kantor. Nah kalau sekarang
kayak dikit-dikit saya ngecek HP, ada komplain apa enggak nih. Terus, Anxiety. iya, nggak ngebales 30 menit itu ngerasa aduh gimana udah kebakaran belum ya rumahnya. Agak tiap hujan gede panik. Iya, hujan gede panik, aduh tampias gak ya, ada rumput yang rontok gak ya. Kayak gitu sih Bu. Pohon tumbang nggak ya? Tapi pernah kebayang nggak bahwa profesi ini ternyata bisa membawa hal lain yang kayak kamu bilang friendship, terus udah gitu networking, gitu kan? Bahkan I know that mungkin some of the client juga suka sama kamu nawarin kerjaan malah, gitu kan? Ya nggak sih? Hah? Nah, kalau misalkan aku sendiri paling kalau misalkan shocknya itu kayak hal-hal teknis sih, kayak kita juga sebagai leasing consultant harus tahu gimana caranya nyalain mesin cuci, nyalain dishwasher, atau kayak Atau menjadi babu ya kan? Tiba-tiba nyapu, tiba-tiba ngepel gitu bersihin kan? hordeng gitu, mosquito net segala macem, pool, maksudnya kan saya nggak punya pool ya di rumah. Jadi nggak tahu mesin pool tuh di Jadi mana nggak ya. ngerti gitu, jadi emang hal-hal teknis gitu nambah ilmu sih. Terus kalau misalkan keliling-keliling rumah itu kita jadi tahu maksudnya desain seperti apa, warna seperti apa yang cocok untuk rumah Rumah masa modern. depan nanti ya? Iya, rumah masa depan nanti, bukan kuburan ya. Itu cukup nambah ilmu sih. Soalnya kan kalau di pekerjaan sebelumnya itu emang basically kayak di belakang desk banget gitu, nggak belakang desk banget juga sih, tapi kayak lebih paperwork. Tapi kalau ini tuh ada teknisnya juga. Ngerti ganti bohlam, Ganti bola, Cek toren. cek toren iya, CCTV, air. cek toren air. Ngobrol jadi supervisor buat tukang gitu. Iya, jadi mandor Pertama juga. kalinya Ola kayaknya dia pertama kalinya Ola pernah lihat toren air itu pas kerja di sini gitu. Manjat. Itu baru pertama kali dia tahu ada namanya toren air dan fungsinya apa. Tapi profesi ini menurut kalian yang masih muda-muda nih yang di bawah 30 tahun gitu kan? Ya, kita nggak usah jawab gitu. Ini tuh profesi yang bisa direkomendasiin nggak sih? Terus udah gitu kalau misalkan ada yang ngelirik nih pengen jadi tadinya belum tahu terus jadi tahu pengen jadi housing agent atau leasing consultant gitu. Apa sih yang mereka harus siapin? Jangan ya Dek ya. Mental pasti. Terus Mental. komunikasinya harus bagus sih, Iya, maksudnya karena kita posisinya kan di tengah-tengah. Kalau misalkan kita skip komunikasi tuh bisa kena bumerang dari dua belah pihak. Kita itu benar-benar bisa jadi kayak samsak tinju yang disalahin gitu. Jadi emang benar-benar harus hati-hati dan emang ya udah pintar-pintar memposisikan diri. Paling ya harus punya jiwa hospitality sih, karena kalau sebagai hosting agent tuh nggak boleh ya jutek-jutek atau kaku gitu. Dan juga aduh, kita kerja di hospitality kan harus kayak iya Kreatif ya. iya Kreatif ya. Iya. harus kayak gitu sih. Harus Sama- bisa ketawa korporat. Iya. Ini lagi nih. Harus latihan. Nih ya. Latihan kertawa. I think yang kayak Igna juga pernah mention adalah yang paling the first and the foremost is empathy. Iya. Kan? Yes. Itu sih rasa empathy dulu gitu kan. Memposisikan Dan ini diri. juga yang buat Noble beda dari banyak testimonial klien kita adalah how we cared, caring ya nggak sih? Itu bentuk dari rasa empathy kita kan, empati kita ke klien-klien kita ya nggak sih? Gitu kan. Iya. Jadi kalau lu orangnya tipenya nggak pedulian, Susah ya udah nggak bisa lah ya Iya. gitu kan. Apalagi nggak suka ketemu sama orang langsung gitu kan. Iya, ini bukan pekerjaan buat anak-anak introvert atau yang ngaku dirinya introvert. Ngaku diri. Enggak deh. Kayak you will, Self-diagnose. itu kayaknya pas kita interview selalu jadi pertanyaan nomor 1 ya. Kalau lo mendiagnose diri lo sendiri introvert, mendingan lo nggak usah nyoba. Why? Karena ini pekerjaan yang mengharuskan lo setiap hari duduk at least 5-8 jam sama orang asing. Bener-bener bukan orang asingnya bule ya, maksudnya orang asing refer ke strangers, Landlord. complete strangers yang lo nggak kenal sama sekali. Dan even though lo bisa survive, tapi lo pulang mungkin stres nanti, depresi lagi kan. And drain your energy. Yes. You're not used to it. Exactly. Ya. Iya. Oke, one other questions adalah
Sebutin 3 apartemen paling populer buat ekspat di tahun 2024. Dari nomor 3 paling bawah sampai nomor 1 dan kenapa?